Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hamagata, 登場だよい。Baru-baru ini kita diperlihatkan perwujudan dari buah iblis milik Gorosei Saturn. Meski begitu, nama buah iblis dan tipe zoanya masih belum diungkapkan oleh Oda Sensei. Selain itu, perwujudan yang sangat menyeramkan hingga membuat mata para nakama melolo menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah Oda akan menggambarkan Gorosei lain yang bertemakan sama, yakni dari makhluk-makhluk mitologi kuno? Khusus di channel Minaona akan membahas tentang makhluk mitologi sebagai manusia pemakan buah iblis Zoan mitikal. Disclaimer dulu ya, ini hanya asumsi-asumsi liar Mina dalam mengilustrasikan perwujudan iblis Gorosei. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasannya. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Kita mulai dari Gorosei Shinchai Garcia Saturn, di mana pada chapter 1094 pertama kali Saturn dimunculkan dengan mode hybrid buah iblisnya. Kemunculannya pun sangat mengejutkan semua orang yang ada di Pulau Egghead. Saturn seperti menggunakan pintu teleportasi sebuah lingkaran saitanis, di mana api hitam dan kilatan petir hitam yang menyelimuti kehadiran Saturn. Diperlihatkan Saturn memiliki wujud yang mirip dengan laba-laba, namun di kepalanya memiliki dua tanduk seperti sapi atau banteng. Bukan banteng ya, Chat. Menurut banyak asumsi dari beberapa informasi yang telah beredar, Oda Sensei menggambarkan perwujudan Saturn ini terinspirasi dari makhluk supranatural dari Jepang, yaitu Usioni atau Gyuki. Usioni sendiri merupakan makhluk mitologi yang berkembang di cerita rakyat Jepang yang memiliki tubuh laba-laba dan kepala sapi. Usioni juga memangsa manusia yang berada di wilayah perairan seperti pantai, air terjun, jeding, dan lain sebagainya. Hal ini sangat mencolok sekali dari perwujudan Saturn, yang mana Saturn memiliki kekuatan supranatural, di mana orang yang memiliki jabatan di bawah Rear Admiral dilarang melihat langsung sang Gorosei tersebut bila tidak ingin kepalanya meledak. Diperlihatkan juga ada seorang kroco angkatan laut yang melihat Saturn tiba-tiba kepalanya meledak, dan ini bisa dilihat dari chapter 1094. Namun lain lagi saat Bonnie dan Sanji menatap Saturn, kepala mereka tidak apa-apa. Hanya saja mereka mengeluarkan darah dari kepala mereka yang terpental jauh. Kedua, Gorosei Shepherd Jupiter. Gorosei Jupiter merupakan Gorosei yang paling muda di antara yang lain. Rambut serta janggutnya berwarna pirang, berbeda dengan Gorosei lain yang berwarna putih. Mina sendiri memiliki asumsi bahwasanya perwujudan dari Jupiter akan mirip dengan cerita dari Jepang kembali, di mana dia akan mewakili perwujudan dari makhluk supranatural yang disebut dengan Otoroshi. Otoroshi adalah yokai dari mitologi Jepang dengan nama yang mungkin berasal dari kata Osoroshi yang berarti menakutkan. Otoroshi adalah monster bungkuk besar yang ditutupi rambut tebal kusut dengan gading yang menonjol dan cakar besar. Terlepas dari mana dan penampilannya yang aneh, mereka tidak terlalu berbahaya kecuali jika diprovokasi. Binatang-binatang itu duduk di puncak tori gerbang besar di setiap kuil yang memisahkan dua manusia dari dunia dewa.
Mereka dikatakan sebagai penjaga tempat suci ini dan akan menghancurkan dan atau melahap orang-orang yang tidak menghormati tempat suci tersebut dan akan memakan para penyusup jika mereka melewatinya. Ketiga, Gorosei Etan Baron V Nusjuro. Nusjuro adalah Gorosei botak yang diperlihatkan membawa pedang. Nusjuro akan mempresentasikan perwujudan dari makhluk mitologi yang bernama Niyudo. Niyudo adalah salah satu makhluk mitologis Jepang dengan rupa menyeramkan yang terdapat dalam cerita rakyat Jepang dan umumnya juga dikenal sebagai bakemono. Diceritakan bahwa yokai ini pada awalnya akan tampak seperti seorang pendeta atau biksu yang tidak berbahaya. Namun dalam sekejap ia dapat berubah dan tumbuh tinggi dengan cakar panjang dan rambut seperti binatang buas. Niyudo adalah yokai yang kerap ditemui oleh pengembara yang berjalan sendirian. Yokai ini muncul biasanya pada malam hari di pegunungan, jalanan kosong, persimpangan, atau di jembatan. Pertemuan dengan Niyudo ini merupakan masalah yang serius karena biasanya orang tersebut akan kehilangan nyawa. Namun terdapat cara untuk dapat lolos dari yokai ganas ini, seperti di salah satu wilayah di prefektur Okayama yang mengatakan jika seseorang melihat Niyudo dari kaki menuju kepalanya, maka yokai ini akan memakan orang tersebut. Namun jika seseorang melihat dari kepala ke bawah menuju kakinya, maka ia dapat lolos dengan selamat. Keempat, Gorosei Markus Mars. Markus Mars adalah sosok jangkung berjanggut lebal dan Markus Mars akan mempresentasikan perwujudan dari makhluk mitologi yang bernama Itsumade. Itsumade adalah seekor burung raga yang memiliki paras manusia. Ini menjadi penanda bahwa adanya bencana, medan perang dan pandemik yang tidak segera diatasi. Makhluk ini akan terbang mengelilingi wilayah yang banyak manusia menderita tersebut sepanjang malam sambil meneriakkan suara yang menyakitkan telinga. Berpenampilan sebagai seekor naga bersayap dan memiliki paruh burung tetapi berwajah manusia, Itsumade juga memiliki cakar yang mengerikan dan juga bentangan sayapnya mencapai 4,5 meter. Makhluk ini pertama kali muncul di Taiheki, sebuah buku yang berisi tentang sejarah fiksional Jepang yang ditulis pada abad ke-14 meskipun tidak ditulis namanya. Menurut buku tersebut, ada sebuah pandemik besar yang terjadi pada musim gugur tahun 1334 di mana orang-orang terjangkit penyakit menular yang mematikan tetapi tidak ada penanganan secara tepat untuk membantu korban-korban yang menderita. Kelima, Gorosei Topman Warkuri. Topman Warkuri adalah Gorosei dengan kumis besar dan Topman Warkuri akan mempresentasikan perwujudan dari makhluk mitologi yang bernama Baku. Baku adalah binatang aneh dan suci yang bertubuh beruang, berkepala gajah, bermata badak, berekor lembu, dan berkaki harimau. Meskipun penampilannya mengerikan, Baku dihormati sebagai kekuatan kebaikan yang kuat sebagai salah satu pelindung suci umat manusia. Baku mengawasi manusia dan bertindak sebagai roh penjaga. Mereka memakan mimpi manusia, khususnya mimpi buruk. Raja dan yokai takut pada Baku dan melarikan diri dari daerah yang dihuni Baku. Oleh karena itu, kesehatan dan keberuntungan mengikuti Baku kemanapun mereka pergi. Legenda mengatakan bahwa ketika dunia masih baru dari para dewa membuat binatang, Baku dibuat dari sisa-sisa pada akhir penciptaan. Hal ini menjelaskan penampilannya yang aneh dan mengapa ia dianggap sebagai favorit para dewa. Dan itulah asumsi Mina tentang perwujudan 5 tetua Gorosei dalam wujud mitikalnya. Ini hanya asumsi, tentunya masih banyak kekurangannya. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.
Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.